Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Nila, host dari podcast Jombrik, Jombang Break Time, ngopi ngobrol bareng KPU Kabupaten Jombang. Di sini kita akan belajar terkait kepemiluan ya. Oke, untuk saat ini di episode ke-6 kita bertemu lagi dengan narasumber luar biasa. Ada di sini dari Bapak Danang Subandono dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Oke, langsung aja kita kenalan dulu yuk. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin teman-teman pemilih, perkenalkan saya Danang Subandono, anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Pak Danang, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang kita sering dengar dengan sebutan PDPB. Kira-kira gimana nih Pak untuk proses PDPB sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih. Oh ya. Jadi begini Mbak Nila, kemarin kita sudah pas selesai ya. Kita proses di PDPB ini kemarin sudah pleno, kita melaksanakan rekapitulasi secara keseluruhan pleno PDPB. Jadi data di kita itu PDPB kita sebelumnya pada proses pelaksanaan pleno itu kita mendapat data kiriman dari Kemendagri, data dari Kemendagri. Setelah data itu turun, kita melakukan meng-cross check data itu, kita sandingkan dengan data-data yang sebelumnya. Dalam proses itu kita men-sharing pemilih yang TMS, pemilih ubah, pemilih pindah. Nah, ini kita melakukan penjaringan itu. Jadi setelah proses itu kita kemarin juga melaksanakan coktas ya, coklas atau coklit terbatas. Kita melaksanakan coklit terbatas. Setelah dalam proses itu kemarin kita juga menerima masukan, saran dari stakeholder, ada dari Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi kita mengolah data itu untuk mencapai data yang memang benar-benar akurat. Itu dalam prosesnya. Untuk tindak lanjutnya sendiri itu seperti apa Pak atas masukan dan tanggapan dari stakeholder terkait tersebut? Ya, jadi dalam proses di PDPB kita memang yang pertama dulu itu kita mendapat masukan imbauan itu dari Bawaslu terkait kita ada pemilih yang dari Bawaslu itu diduga menjadi anggota Polri yang aktif. Setelah kita koordinasi dengan kepolisian, ternyata beberapa nama yang dikirim dari Bawaslu itu memang ada beberapa data masih melaksanakan pendidikan atau sekolah. Jadi belum dikatakan sebagai anggota polisi atau TNI aktif. Itu salah satu contoh ya. Nah, jadi kita melakukan koordinasi ketika dapat masukan, data kita cek, kita koordinasikan. Nah, data tersebut benar atau tidak. Setelah data tersebut dirasa kurang atau tidak memenuhi unsur untuk menjadi pemilih ataupun di TMS kan, berarti kita tindak lanjut. Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh kita ngopi dulu Pak? Oh ya, silakan. Silakan. Pak Danang, untuk PDPB sendiri ini ya, tantangan terbesarnya apa Pak? Ya, jadi pada proses PDPB ini memang kita itu yang tantangan terbesar itu kemarin kita melaksanakan coktas ya. Jadi coktas itu kita mengerahkan kemampuan kita yang ada di KPU Jombang, unsur dari sekretariat keseluruhan, karena keterbatasan banyak hal ya, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Kita juga turun ke lapangan memastikan dalam proses itu benar-benar data yang kita coktas itu berkualitas dan akurat. Itu salah satu yang menjadi problem yang harus kita selesaikan. Nah, untuk terakhir ya, untuk harapan Pak Danang ini terkait data dari hasil PDPB pasca pleno nih untuk meningkatkan kualitas data pemilih khususnya di Kabupaten Jombang itu seperti apa Pak harapannya? Ya, dalam proses PDPB ini memang kita harapannya data-data yang kita kelola di Sidale dan masukan-masukan itu menjadi data yang
untuk berkesinambungan sehingga data kita itu benar-benar mutakhir, valid dan akurat. Jadi data-data kita yang kita hasilkan, data pemilih itu selalu, memang data pemilih itu kan sifatnya selalu berubah ya, karena proses manusia itu kan proses admin duk dan lain sebagainya itu selalu termutakhirkan, jadi terbaru. Jadi harapan kami data-data yang kita kelola itu memang selalu terupdate dan terbaru dan valid dan sangat akurat. Itu harapan kami. Oke teman pemilih, di sesi terakhir ini terima kasih ya Pak Danang atas sharing-sharingnya terkait dengan proses PDPB pasca pleno ya teman pemilih. Semoga obrolan dan bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Nila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.